mau ditinggal, ya. Tapi kalau di TKB, apa sosial emosionalnya sudah berbeda. Apa ini? Orang tua melatih kemampuan sosial anak, mengajarkan mereka tuh bergiliran, mendengarkan arahan, mematuhi aturan. Nah, itu sudah mulai. Nah, yang mandiri apa mandirinya? Ini, menggunakan sepatu, pakaian sendiri, pergi ke toilet sendiri. Itu harus. Bu, kok jenengan ngomong gini? Loh kan aku belum bisa toilet training, Bunda, biarkan itu kan tugas gurunya di sekolah. Ya Allah, sebenarnya, tapi karena ini usia dini ya tidak apa-apa. Bu guru itu bukan makromnya anak-anak. Kalau saya gitu, jadi 2 anak saya toilet training itu saya tuntaskan ketika dia mau masuk sekolah. Kalau anak saya pertama karena ikut PAUD, jadi 4 tahun masuk PAUD. Yang perempuan ini 5 kurang sekian masuk TK, nggak usah PAUD karena saya lebih banyak di rumah. Nah, jadi PAUD sama saya, itu saya bilang, Mas adik sudah harus bisa ke toilet sendiri, baik buang air kecil maupun air besar, pokoknya harus bisa. Karena nanti kalau di sekolah, bu guru itu bukan mahram. Nah, sudah tidak boleh membantu adik. Saya gitu kan dulu rodok keren, tapi enaknya panjenengan yo enak kan kalau anak-anak sudah mandiri. Nah, bayangkan bu guru nih, terus gak ngajarin dok, masih ngantar ke toilet ya Bunda ya. Apalagi kalau ada yang kebobolan di celana. Kalau masih ngantar ke toilet masih mandi ya bu guru. Nah kalau ada yang di kelas itu ya Allah, ngopeni anaknya, terus ngopeni sing semburan, ngopeni lantainya, ya Allah, tidak ada yang mau luput terlalu ya. Nah terus apalagi tanggung jawab. Nah tanggung jawab itu dari rumah sudah mulai dilatih. Kalau saya mulai anak saya TK itu ada standar namanya. Standar mau tidur, nah itu melatih tanggung jawab. Standar mau tidur, standar bangun tidur, standar mau sekolah, standar pulang sekolah. Ya paling gampang itu yang mau saya ceritakan, standar pulang sekolah. Standar pulang sekolah, 1, diambil kotak bekalnya, dikeluarkan, taruh di tempat piring kotor. Kalau masih ada sisanya harus dibuang ke tempat sampah, baru ditaruh bak. Taruh sepatu dan kaos kaki di rak, itu standarnya. Terus ganti baju. Kalau mau mandi segera mandi, kalau nggak mau mandi dulu, cuci kaki, ganti baju. Itu standar pulang sekolah. Nanti panjenengan bisa bikin standar macam-macam. Terserah panjenengan apa yang mau dibentuk. Itu melatih tanggung jawab. Suatu saat dia cerita, Bunda, temanku itu loh Bunda, di kelas tasnya bau. Ustazah nyari, ini kok bau apa ya? Ada yang pup? Enggak. Ada yang pipis? Enggak. Ada yang muntah? Enggak. Lama-lama sama ustazah tasnya semua diperiksa Bunda. Itu masuk habis liburan semester, masuk hari pertama. Ternyata dibuka, di situ ngapunten ada bekal yang dari masuk sekolah terakhir tidak diambil selama 2 minggu, ngapunten sudah basi. Enggak basi lagi, sudah membusuk, berair loh. Keluar makhluk hidupnya ya Ustaz. Terus nah itu bisa jadi pelajaran. Saya bilang, nah maka Bunda membuat standar pulang sekolah. Adik bertanggung jawab mengeluarkan bekalnya, biar nggak terjadi seperti itu deh. Iya ya Bunda. Jadi dia pulang selalu, tapi kok sesekali lupa, wajar namanya anak, kita harus ingatkan. Nah terus biasanya kalau di TKB itu, kalau saya di kelas sebagai guru itu saya sudah tapi saya ada di grup, Mama saya mohon ridhonya, mohon izinnya, mohon doanya, mohon keikhlasannya, saya mau ngajari anak-anak TKB itu setelah makan lantainya mereka yang nyapu kalau ada yang gajar-gajar. Jadi TKB itu ternyata anak-anak itu malah rebutan mau nyapu semua. Jadi saya kasih giliran, oke, kalau gitu hari ini satunya bawa sapu, satunya bawa cingkrak di depan. Semester 2 saya tingkatkan lagi tanggung jawabnya di kelas. Setelah makan kita belajar cuci kotak bekalnya sendiri. Mama-mamanya tambah oh iya Bunda, enak pulang terus bersih nasen. Ya mungkin selama 2 minggu saya dampingi satu-satu. Nah bagaimana cara cuci kotak bekalnya, lama-lama mereka sudah
sudah bisa sendiri. Nah, itu kalau saya di kelas. Tanggung jawabnya kita sudah tambah lagi. Oke, lanjut Ustazah. Nah, ternyata sudah hampir akhir ya. Oke, persiapan lain-lain ya. Ini baik TKA mau TKB ya. Apa sih persiapan lain-lain Bunda kita sebagai orang tua? Yang pertama, ridho. Apa ridho? Sekian lama ridho Roma ini. Ridho itu apa? Restu. Napa malah ridho niku napa Bu? Apa? Ikhlas boleh. Apa lagi? Apa? Balik malah. Ikhlas rela jere. Saya lo denger Bu. Iya wes ikhlas, rela, nerimo, lego ya. Nah, ridho. Ridho kepada siapa? Pertama, ridho kepada anak kita. Ya. Kata lagunya Bang Haji, ridho Tuhanmu, ya, ridho ibumu, ridho Tuhan jua. Ya kan ya? Kenapa harus ridho sama anak? Karena ridhonya Allah itu bergantung pada ridho panjenengan semua. Kok panjenengan gak ridho, maka Allah juga gak ridho. Ini yang biasanya dibolak-balik. Ini digeramai anak-anaknya. Nah, saya ngomong mbak mama, ini mama gak ridho, itu Allah gak ridho loh. Padahal harusnya kita kacamatanya berbeda. Kita kacamatanya orang tua. Oh iya, saya memang marah sama anak saya memang mangkel sama anak saya. Tapi saya ridho ya Allah. Mungkin anak saya sekarang melakukan kesalahan, tapi besok pasti akan kembali baik lagi. Jadi kalau panjenengan ridho, maka Allah ridho. Maka jalan anak panjenengan mencari ilmu itu akan gampang. Jadi ridho ya. Ojo tik mama gak ridho. Waduh, tertutup ridho Allah. Kalau Allah sudah gak ridho, mau kemana dunia ini Allah? Jadi pertama ridho kepada anak. Yang kedua kepada siapa? Kepada pihak sekolah, yaitu ustadz-ustadzah atau semua yang ada di lembaga. Ya, mungkin di sini ada lembaga, ada yang bagian keamanan sendiri, ada satpam. Semua ridho yang ada di lingkup sekolah. Kok panjenengan nggak mau ridho sama beliau-beliau ini loh? Gak terlalu kabur, nanti harus dihitung loh ya. Sehari 2.600. Panjenengan beli cilok itu minimal berapa? 5.000 loh ya. Lebih mahal ciloknya. Bunda, tapi kemarin itu loh Bunda, anak saya nangis. Katanya dipukul temannya. Terus saya tanya, loh tadi nggak cerita sama Bu Guru kalau dipukul? Iya cerita Ma, tapi Bu Guru lo nggak ngobatin lukaku. Tanya, engkau langsung besok ke sini bawa Kak Seto. Ya, perlindungan anak. Dituntut guru nih karena anaknya dipukul terus nggak diobati. Tanya dulu, mungkin kemarin ustadzah itu Bu Guru, makanya saya itu pensiun dari dunia mengajar. Kenapa? Saya orangnya tidak suka administrasi. Beban administrasi di Surabaya itu terlalu berat ya Bu Guru. Nah, dan di deadline waktu saya itu banyak dibantu suami. Saya kadang gini loh gini ya wes mana ini. Makanya semakin kesini saya semakin gak kuat. Maka saya membesarkan pondok baca saya ngopeni anak-anak yang saya pakai kurikulum saya sendiri, gak ditagih laporan kemana-mana. Dulu saya kuliahnya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Paling gak suka ketika itu waktunya kurikulum. Nah, pokoknya gitu-gitu saya pusing. Akhirnya datang tanya, mungkin ketika tanya Bu, Ustadzah ngapunten, ananda itu pulang nangis katanya habis jatuh dan sudah lapor panjenengan, tapi kok belum diobati ya Ustadzah? Mungkin jawabannya ternyata, ya Allah Bunda, oke pangapunten sangat, kemarin memang ananda itu lapor ke saya, tapi waktu itu deadline ngisi dapodi. Jadi Bunda waktu itu harus, jadi saya bilang sebentar ya nak, tunggu. Namanya saya manusia loh, mesti jawab. Ternyata ketika dapodi saya selesai, ternyata anak-anak ini wis lari semua, namanya anak-anak sudah bermain. Sampai itu pula saya lupa Bunda
kok langsung ke sini, langsung bunda ini ditratu ya Allah. Kalau ada yang gitu bunda, kembalikan uang 2.600 itu. Nah, jenengan harus ridho. Ya, apapun yang beliau lakukan di sini itu insya Allah untuk kebaikan Ananda. Kalau kok sesekali memang beliau ini punya salah, baik panjenengan ke panjenengan atau ke anak-anak, ya kita anggap oh iya, guru juga manusia bukan hanya lagunya, rocker juga manusia bukan. Ya, jadi kita gitu, oh iya mungkin bu guru sedang ini, oh iya mungkin ini. Karena sekitar bulan lalu saya juga isi parani DTK gini. Isinya jam 8, saya disuruh datang jam 7. Saya harus masuk. Ternyata apa? 1 jam itu curhat, kepala sekolahnya nangis. Alhamdulillah. Jadi saya setelah diundang dari situ kemana-mana diundang, saya takut. Kepala sekolahnya nangis. Alhamdulillah. Bunda Amalia menyambut saya dengan senyum. Ya, terus cerita yang baik-baik, nggak ada duka marah. Yang kemarin itu 1 bulan yang lalu nangis. Kenapa? Beliau kepala sekolah katanya dipergunjingkan wali murid. Katanya kepala sekolah banyak ngomongnya. Kenapa? Karena anaknya itu tidak pernah dibawain air putih, dibawain teh terus. Tapi suka minta air putihnya teman-temannya. Akhirnya mamanya dikasih tahu, disuruh bawain air putih. Oh kok lu jadi cerewet. Terus ada yang selama setahun uang KBM itu nggak dibayar sama sekali, maka ngapunten dipanggil ke sekolah diskusi. Kenapa? Atau memang nggak ada atau gimana? Itu kan insya Allah sekolah itu tahu kok. Kalau panjenengan nggak ada tapi mengupayakan, yang penting komunikasi. Katanya apa? Kepala sekolahnya seperti debt collector. Jadi beliau itu karena tahun ajaran lalu, akhir-akhir tahun ajaran yang daftar itu masih sekian, beliau sudah ketar-ketir. Karena panjenengan itu sadar atau tidak sadar, panjenengan itu adalah iklannya Aba 73. Iya kan ya? Kalau panjenengan ngomongnya baik, mereka akan suka. Nah, maka pesan saya, ridho apapun yang dilakukan beliau ini untuk putra-putri panjenengan. Kalau ada baiknya silahkan pakai toa, pakai speaker, boleh ngomong di luar. Tapi kalau ada yang tidak berkenan di mana panjenengan, monggo panjenengan datang ke Bunda Amalia. Bunda, ngapunten ini kok sepertinya begini-begini. Itu datang ke sini. Tapi kalau baik silakan di luar. Jangan kebalikannya, manis di depan Bunda Amalia. Di sana ngomong yang jelek-jelek. Boten nggih? Boten. Insya Allah Bunda-Bunda Aisyah ini keren-keren. Membangun rutinitas. Oh sudah ini tadi ya. Membangun komunikasi aktif. Aduh Bunda, apa lagi? Cilik kok komunikasi aktif. Komunikasi aktif itu 2 arah. Jadi dalam pelajaran bahasa Indonesia itu komunikasi itu ada 2 arah, ada 1 arah. 1 arah itu seperti khutbah Jumat. Ya kalau interupsi kan ya. Nah, kalau ini apa? Ini sebenarnya nanti 2 arah ya. Jangan saya tok. Nah, apa ini yang paling gampang? Pulang sekolah jemput, ngobrol sama Ananda. Yang pertama kali kalau pulang, panjenengan yang ditanyakan apa? Oke, alhamdulillah. Apalagi Bunda? Pulang pas jemput itu langsung bilang apa? Setelah cium tangan, mungkin Ananda dicium, dipeluk dan sebagainya, apa yang ditanyakan? Diajari apa? Ya. Aku gak tahu takut Bunda, bukan aku nulis langsung. Wes aku percaya ada Bunda Amalia dan ada yang lain. Masa bukuan bener-bener. Benar, yang ditanyakan seperti Bunda tadi, suasana di kelas. Bahasa gampangnya begini. Tadi seneng gak di sekolah? Nah, jangan langsung boleh belajar apa boleh Bunda, tapi jangan yang pertama. Nanti mungkin kalau sudah waktu-waktunya santai nanti boleh dikulik-kulik. Nah tadi belajar apa ya nak? Tadi main apa ya nak? Pertama itu tanya suasana hatinya. Adik seneng gak di sekolah? Nah Senin kemarin anak saya baru pertama pulang setengah 12 di MI-nya. Biasanya kan masih jam 11. Saya tanya dulu, Dek capek sekarang pulangnya siang? Enggak kok Bunda. Wah berarti seneng ya pulang setengah 12. Iya lo gak kerasa kok Bunda. Ternyata lo Bunda sudah jemput. Oh berarti dia senangnya. Suasananya kita peduli dulu. Nanti baru kalau datang-datang Ananda habis cium
Terus ditanyain pacaran apa bisa kurang 5? Nggak tahu, maka sering nggak panjenengan tanya belajar apa dek? Nggak tahu mah. Nggak tahu tadi tuh Ustazah Amalia bilang apa ya bunda ya? Kayaknya tadi itu kita mau rekreasi bunda. Padahal temanya maksudnya rekreasi. Ya, maka suasana hatinya itu komunikasi aktif. Mau tidur di sana. Yang terakhir quality time. Quality time itu apa sih bunda waktu yang berkualitas untuk Ananda? Panjenengan pangapunten sinten yang bekerja? Oh masya Allah, tapi hari aktif kok sakit di sini? Izin. Masya Allah, keren. Ya. Makanya saya kaget waktu Bunda Amalia ngendikan tanggal 5 loh, bener Selasa. Karena rata-rata itu hari Sabtu kalau saya diundang parenting. Nah, yang panjenengan kerja, apakah nggak boleh? Tapi itulah keterbatasan kita sebagai orang tua. Mungkin kita tidak bisa menyediakan waktu yang panjang untuk anak kita, tapi kita harus punya waktu untuk Ananda itu yang berkualitas. Minimal kalau saya sudah membahas yang bisa full mendampingi Ananda. Kita panjenengan yang bekerja. Minimal ada waktu-waktu yang harus Ananda itu melihat panjenengan. Satu, ketika Ananda mau tidur harus melihat wajah panjenengan. Ada yang kerjanya sih malam tidak bisa ketemu. Ya Allah, semoga Allah mudahkan deh. Nah, barangkali nanti ternyata panjenengan jadi CEO kan suka-suka ya mau masuk kapan aja. Sekarang mungkin ini pengorbanan. Kita berdoa sama Allah. Ketika tidur merem itu usahakan yang pertama kali dilihat itu wajah panjenengan. Nah, rutinitas mau tidur apa? Kalau saya tidurnya mungkin jam 9 meremnya, tapi setengah 9 jam 8 itu sudah mapan. Mapan, 5 apa? Itu apa? Cerita dulu. Nah, ayahnya cerita, saya cerita, si kecil cerita. Setelah itu baca buku dulu. Nah, baca buku terus belum komentar-komentar tentang buku-buku itu sampai nanti tidur. Nah, kedua bangun tidur. Bangun tidur. Kenapa kalau anak-anak itu bangun mesti ada yang panjenengan masak di dapur caranya mama? Ada ya. Karena mereka berharap ketika mereka melek mata panjenengan ada di sampingnya, sama ketika panjenengan merem. Saya tidak setuju. Ada wali murid saya yang bilang, oh kalau anak saya tuh pintar kok bunda. Waktu saya nerangkan begini, murid anak saya tuh pintar kok bunda. Pokoknya di sampingnya itu sudah ada remote. Dia melek itu langsung nyalakan TV, nggak nyari saya. Oh, saya tidak setuju. Berarti peran saya digantikan hanya sebatas remote televisi. Kalau saya nggak mau. Saya lebih suka anak saya bangun terus manggil, bunda. Nanti saya akan jawab, iya sebentar. Bunda masih di dapur. Bunda cuci tangan dulu. Atau adik yang langsung ke sini. Biasanya dia akan minta saya cuci tangan, saya jemput, atau dia langsung lari menemui saya. Itu yang benar. Jangan langsung dikasih remote, ternyata dia sudah hebat. Oh, panjenengan diganti dengan televisi kok nggak khawatir ya. 3, nganter sekolah. Nah, ketika anandanya masuk sekolah disambut ustadzah, panjenengan di gerbang sana, dadah sayang. Nah itu minimal 3 waktu itu. Kualitasnya gimana ya? Di antara 3 itu bisa ngobrol, bisa menanyakan suasana hatinya di rumah, di sekolah selama sehari mau bekerja bagaimana. Itu ya. Ada lagi ustadzah? Sebenarnya satu lagi ya. Nah, ini yang penting deh, pada akhirnya la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Maka kita harus merayu Allah. Merayunya apa? Ya pakai doa. Karena yang saya paparkan tadi itu hanyalah teori kita, usaha kita, ikhtiar kita sebagai manusia. Tapi yang menentukan jalan anak-anak kita itu mutlak hanya Allah. Kita tidak punya hak sedikit pun. Maka lakukan apa yang kita bisa. Jangan pikirkan hasilnya. Guru saya pernah cerita, salah satu posisi Ka'bah yang mustajab dipakai berdoa itu adalah multazam. Ada orang tua yang berdoa, ya Allah, saya pengen punya anak, ya Allah, kabulkan saya. Lama kemudian, bertahun-tahun kemudian, ternyata
azan. Berdoanya beda. Yang dengerin itu masih orang yang dulu. Ketika dia berdoa mengatakan, ya Allah, aku telah Engkau karuniai seorang anak, tapi anak saya nakal. Bunuh saja anak saya ya Allah, Engkau ambil lagi aja ya Allah. Terus orang yang dengar tahun-tahun dulu yang lampau itu bilang, Bu, panjenengan kok enak dulu nggak punya anak, berdoa minta anak sama Allah dan dikabulkan, ternyata anaknya nggak soleh kok enak. Allah suruh ngambil lagi, suruh bunuh anak panjenengan. Doakan. Maka saat itu dia tobat, minta doa minta kepada Allah supaya anaknya dikembalikan kepada jalan yang benar. Selang setahun kemudian si anak itu datang, ternyata berdoa di situ. Dan anak itu cerita ketika ketemu si bapak ini, dulu di waktu yang bersamaan mama saya ternyata doa di sini, saya itu pas hampir maksiat, tapi ternyata di hati saya tiba-tiba ingat kebenaran Allah. Ternyata itu tentang doa. Nah, salah satu doa yang tidak tertolak adalah doanya seorang ibu. Maka setiap kali ketemu putra putri panjenengan berdoa kepada Allah, minta sekarang usia TK, ya minta semoga perjalanan di TK-nya ini lancar, ya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, bukan hanya berdoa untuk Ananda juga, tapi untuk guru-guru semua ini kita doakan semoga beliau-beliau ini semuanya sehat sehingga terus bisa mendampingi putra putri panjenengan. Bunda, saya itu setiap hari sudah berdoa. Saya itu sampai nangis-nangis doa di sepertiga malam. Saya sudah sedekah banyak agar doa-doa saya dikabulkan, tapi kok nggak terkabul-kabul ya Bunda. Anak saya tetap goda terus. Sebagai pengingat diri saya sendiri, ketika kita ditakdirkan oleh Allah untuk mengangkat kedua tangan dan berdoa, itu berarti doa kita sudah dikabulkan. Ya, dalam bentuk apa? Allah yang lebih tahu. Panjenengan sering rumahnya didatangi orang ngamen. Nah, orang ngamen itu, kalau saya pribadi, ketika suaranya itu nggak enak, pulangkan saja aku. Iya lagunya. Apa ini mirip nopo gak iso. Ternyata gak enak suaranya. Saya langsung masuk ngambil receh yang saya kasih. Makasih ya Mbak. Yes, pergi dia. Ternyata ada yang ngamen berikutnya, nyanyi lagunya seneng banget saya. Pertemuan yang ku harapkan kini jadi kenyataan. Aku nih kok tambah enak, dilanjut aja. Iya. 50.000. Nah, 50.000. Dirokok enak tak biarin naik sampai terakhir nyanyi. Baru dikasih mungkin nominalnya lebih besar dari tadi. Nah, apa hubungannya dengan doa sama Allah? Mungkin Allah menunda doa kita karena Allah senang dengan suara kita yang merayu Allah. Mungkin Allah itu sedang memakannya sama kita. Jadi Allah ngomong sama saya, Atin, teruslah kamu minta sama saya. Saya senang dengar suara kamu minta-minta. Saya senang bermesraan dengan kamu ketika kamu berdoa. Maka sabar ya Tin, akan kukabulkan doamu jauh lebih baik daripada apa yang kamu minta. Nah, maka panjenengan terus berprasangka baik sama Allah. Mungkin Allah sekarang gak kasih, tapi nanti ada saatnya. Karena doa itu seperti benih. Ketika ditanam gak langsung tumbuh, harus kita rawat pelan-pelan. Apalagi pohonnya pohon jati, ya panennya itu lama. Maka jangan berhenti kita berdoa, karena doa itu adalah senjatanya orang Islam. Nah, setelah ikhtiar doa, Allah nanti yang ngatur putra putrinya panjenengan itu. Terserah mau dijadikan apa sama Allah. Yang penting kita sudah berikhtiar, karena yang ditanya Allah itu usahanya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin ya Allah, kok ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita, berarti itu sebenarnya Allah. Nah, kisah ini ada di novel saya judulnya Pondok Jeruji. Nah, jadi ada seorang ibu yang pengen anaknya hafiz Quran. Semakin kesini tidak semakin baik. Tapi ternyata Allah jadikan anaknya hafiz Quran itu ketika anaknya puncaknya di penjara. Ketemu dengan orang yang baik, setor hafalan di situ. Tapi ketika ibunya sudah meninggal, jadi nggak tahu kalau anaknya ternyata jadi hafiz Quran. Nah, insya Allah seperti itu. Ada lagi Ustazah? Selesai sepertinya ini. Nah, terima kasih. Tadi yang belum sempat catat nomor WA, boleh.
Insya Allah itu dari saya. Mana yang bisa panjenengan aplikasikan, silakan diaplikasikan, karena putra putri saya sama putra putri panjenengan itu berbeda karakter. Jadi disesuaikan saja mana yang sakit panjenengan contoh tadi. Amati, tiru, modifikasi. Insya Allah itu jika ada baik itu datangnya dari Allah, jika ada salah itu dari saya. Yupaitan ketiban timbong cekap sematan atur kaula sailan boten nyuwun ngapura. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Datin atas pemaparan materi yang insya Allah membuka pikiran serta